Mari kita siapkan dari hati kita adik-adik. Kita akan biarkan benar firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita pujikan, aku mengasihi Kau Yesus. Kami mau mengasihi Kau Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Dan kami mau mengasihi Kau, mengasihi firman-Mu ya Bapa bagi setiap kita. Dengan
kasih Tuhan. Salam sehat selalu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Adik-adik kita sudah bersukacita ya. Saat ini kita akan mau mendengar firman Tuhan. Firman-Nya apa ya untuk Sabtu hari ini? Yuk kita berdoa dulu kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita sama-sama ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk kematian Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, kami mau duduk tenang mendengar firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Berkati kami Tuhan menjadi orang-orang yang mau belajar akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan sama-sama, amin. Shalom adik-adik sekali lagi. Halo, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Kak Dianha juga luar biasa. Semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Kemarin hari Sabtu itu kita sudah yang namanya merayakan apa? Jumat Agung. Ya, Jumat Agung itu di mana Yesus Kristus mati di kayu salib bagi kita semua. Adik-adik, kalau biasanya manusia mati itu hanya dikubur aja. Apakah bisa bangkit sendiri ya? Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan seperti biasanya dikubur. Tapi apakah Tuhan tetap mati? Tidak adik-adik. Ayo kita buka Alkitab kita ya. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai berikutnya. Yuk kita buka bersama-sama ya. Yuk perhatikan, Kak Dianha akan bacakan untuk kita semua. Kebangkitan Yesus ya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Adik-adik, di situ setelah hari Sabat lewat ya, berarti hari Sabat itu di mana kita merayakan hari Minggu. Hari Minggu itu terjadi sesuatu yang hebat. Saat itu dikatakan pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok Yesus. Mereka adalah wanita-wanita yang percaya pada Yesus dan melayani Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus itu hidup. Pertama mereka dilayani Tuhan karena mereka cinta. Maria Magdalena dan Maria yang lain saat Tuhan Yesus dikubur, mereka pagi-pagi datang mau menengok kubur Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Yuk kita lihat. Ternyata terjadi gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Ternyata gempa buminya waktu terjadi saat Maria Magdalena dan Maria yang lain mau menengok kubur Yesus, itu bukan karena bumi tua, tetapi karena malaikat Tuhan turun dari mana? Langit, menggulingkan batu. Kubur yang ada di Israel dengan kubur yang di Indonesia beda adik-adik. Kalau kubur yang di Israel itu bentuknya gua yang besar. Kemudian di situ ketika mayat itu sudah dimasukkan gua, ditutup pakai batu yang besar. Tapi kalau di Indonesia itu berupa tanah, nanti ditutup pakai tanah, kemudian ditaburi pakai bunga. Tapi kalau di Israel itu bentuknya gua. Tuhan Yesus setelah dia mati di kayu salib, dia diturunkan mayat Tuhan Yesus dan dikuburkan dalam gua, ditutup pakai batu yang gede adik-adik. Batu yang gede itu kalau misalnya ada yang buka, satu orang yang buka itu tidak mampu adik-adik karena batunya gede. Tiba-tiba
gempa bumi terjadi. Gempa bumi yang sangat besar. Karena apa? Tadi malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu yang ada di kubur Tuhan. Jadi takut ya adik-adik ya. Kalau misalnya terjadi gempa bumi itu sangat menakutkan. Tetapi ini bukan menakutkan, karena malaikat di surga turun. Dan malaikat di surga dikatakan ya, duduk di atas batu yang menutupi kubur Yesus yang sudah digulingkan. Yuk kita baca ayat ketiga. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ternyata wajah malaikat di surga itu bagaikan kilat yang luar biasa. Kemudian apa? Pakaiannya itu putih sekali seperti salju. Katakan ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Di dalam kuburan, saat dalam kuburan itu ternyata dalam kuburan ada yang menjaga. Supaya apa? Mayat Tuhan Yesus tidak dicuri. Saat melihat kejadian yang luar biasa, penjaga-penjaga itu dikatakan di sini ketakutan, menjadi seperti orang-orang mati. Jadi saking ketakutannya adik-adik, mereka itu tidak bergerak ya, seperti orang mati melihat kejadian itu. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Tadi kan ada malaikat, ada penjaga-penjaga kubur, juga ada perempuan-perempuan yang menengok mayat Yesus. Malaikat itu berkata, hai kamu, jangan takut. Aku tahu apa ya adik-adik ya? Kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ya, malaikat-malaikatnya pasti suaranya besar ya adik-adik ya. Bukan suara yang kecil yang enggak, tapi suaranya, hei kamu jangan takut, aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ternyata malaikat Tuhan itu tahu tujuan Maria Magdalena dan temannya untuk menengok kubur Tuhan. Ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Adik-adik, ternyata kebangkitan Tuhan itu bukan sesuatu yang tersembunyi. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, ketika Tuhan Yesus mati dan dalam 3 hari dia akan bangkit. Apa yang dikatakan Tuhan sebelum Tuhan mati itu benar adanya. Kita percaya Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang hidup, yang benar-benar terjadi adik-adik ya. Kemudian dikatakan, kamu lihat tempat ia berbaring ketika mayat Yesus itu diletakkan. Kamu lihat, malaikat berkata seperti itu kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dan yang terjadi saat dilihat, ternyata Yesus sudah tidak ada. Kuburnya kosong. Kuburnya kosong adik-adik. Tuhan Yesus kemana ya kok kuburnya kosong? Yuk kita lihat ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadaku. Nah adik-adik, ternyata malaikat ngomong sama Maria Magdalena dan Maria yang lain, sana kamu pergi
ngomong sama murid-murid Tuhan, kalau Tuhan sudah bangkit. Jadi Tuhan Yesus itu tidak mati lagi, dia mati dan juga bangkit. Adik-adik, kita harus memberitakan Yesus kita, Yesus yang hidup, Yesus kita bangkit dari antara orang mati dan tidak matilah lagi, adik-adik ya. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Ya, tadi ibu-ibu itu Maria Magdalena dan Maria yang lain setelah malaikat Tuhan memberitahu bahwa Yesus itu bangkit, mereka cepat-cepat pergi. Mereka lari begitu kencang untuk bertemu dengan murid-murid Yesus. Mereka dikatakan di sini mereka dengan takut tapi juga dengan sukacita. Takutnya bukan rasa ketakutan kepada setan, takutnya adalah takut akan Tuhan, tetapi ada sukacita. Sukacitanya apa? Karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Yuk kita lihat. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Ternyata di tengah perjalanan Ibu Maria Magdalena dan yang lain itu lari. Ternyata berjumpa dengan siapa ya? Siapa adik-adik? Oh iya, Yesus. Benar semuanya ya. Ibu-ibu ini berjumpa dengan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Dikatakan salam bagimu. Haleluya. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Kita senang ya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Bangkit dari mana? Dari orang mati. Bangkit dari kematian. Berarti Tuhan Yesus itu yang memberikan kita kemenangan, adik-adik, di dalam hidup kita. Tuhan Yesus itu sangat baik. Murid-muridnya bersukacitakah ketika mendengar bahwa Yesus itu bangkit? Bersukacita. Ibu Maria Magdalena dan teman-temannya bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang mati itu bangkit. Mereka melihat sendiri, mereka berjumpa sendiri. Berjumpa dengan siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, marilah kita merayakan kebangkitan Tuhan. Dikatakan Tuhan bangkit dan hidup. Adik-adik tidak boleh bersedih lagi. Adik-adik harus juga bangkit menyerukan nama Tuhan. Karena nama Tuhan yang berkuasa kepada siapa? Kepada semua orang, kepada apapun itu. Tuhan nama Yesus itu berkuasa. Karena Yesus telah mati bagi kita, Dia juga bangkit bagi kita. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, anak-anak sekolah minggu CKI Panji Kristus, kita bangkit, kita semangat. Ayo sama-sama kita bersukacita. Kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan mati menebus dosa kita. Dia bangkit untuk kita semua. Amin. Kita menang. Anak-anak CKI Panji Kristus terus bangkit, bersukacita.
karena kebangkitan Tuhan adalah kemenangan bagi kita semua. Amin adik-adik, jangan lupa kita tetap setia ya, setia berdoa, melakukan firman Tuhan. Jangan lupa apa yang menjadi tanggung jawab kita belajar untuk kita mendapat nilai-nilai. Tetap semangat. Kita tidak boleh yang namanya sedih atau apapun merasa minder. Kita punya Tuhan yang bangkit. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kita bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah bangkit bagi kita. Dia rela mati bagi kita, menebus dosa kita, dan juga bangkit bagi kita, memberikan kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Kebangkitan-Mu membawa kami pada kemenangan lepas kemenangan. Berkati kami Tuhan, kami mau merayakan kebangkitan Yesus yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan bersama-sama.